Murakan berkata pada Jin, jadi apa rencananya? Apakah rencananya untuk menghabisi para gangster pada hari pertamamu di Akin? Jin membalas, jangan khawatir, aku punya rencana. Mendekatlah, aku ingin memberitahukan sesuatu. Murakan berkata, kadang aku bingung, apa yang ada di kepalamu itu, bagaimana kau bisa mendapatkan ide seperti itu? Jin membalas, jangan khawatir, kita hanya perlu melarikan diri jika ada masalah. Jet berkata, permisi, Tuan. Ini tempatnya. Saya sengaja memberikan Anda tempat yang tidak mudah ditemukan. Selamat datang di bunga tersembunyi Tesing, Underground Auction. Murakan berkata pada Jin, bocah, jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Jin membalas, menunggu. Aku dengar terkadang ada item bagus yang muncul di pelelangan. Jika muncul sesuatu yang pantas untuk dibeli, aku akan mendapatkannya. Jin bergumam dalam hati, ring artifak. Jika informasi yang aku punya benar, seharusnya saat ini benda itu berada di gudang. Aku bisa mengambilnya setelah menjalankan rencanaku. Pembawa acara berkata pada semua tamu, baiklah, selanjutnya. Jadi, untuk saat ini pelelangan akan segera dimulai. 1 minggu kemudian, Jin masih bersabar menunggu. 20, 130, kita punya penawar 130 di sini. Apa ada yang ingin menawar 140? Jet berbisik kepada Jin, Tuan. Anda hanya melihat-lihat saja selama seminggu penuh. Jika Anda tidak membeli apapun juga hari ini, Tesing mungkin akan mulai sedikit mengganggu Anda. Jin membalas, bukankah itu tugasmu untuk mengatasinya? Jet berkata kembali, baik. Tentu saja, silahkan lakukan apa yang Anda inginkan, Tuan. Dengan kesalnya, Jet bergumam dalam hati, sialan. Matamu mengatasinya, kalau begini terus, kau akan ditendang keluar dari sini tak peduli siapapun kau sebenarnya. Pembawa acara berkata, ini produk kami selanjutnya. Penulis dari Magic Tom ini adalah Zenmi. Saya akan membukanya dengan harga 50 gold coin. Murakan berkata pada Jin, bocah, kau harus membelinya. Jika Tom itu memang ditulis oleh Zenmi yang aku kenal. Pembawa acara berkata, 150. Apa ada yang ingin menawar lebih tinggi? Para tamu berkomentar, dia ingin membelinya semahal itu, dia pasti anak dari keluarga kaya. Dengan rasa bingungnya, Murakan bertanya-tanya, kenapa benda itu ada di sini? Jin berkata, Magic Tom selanjutnya, ditulis oleh Sugil Hister. Inilah Magic Tom milik Sugil Hister. Murakan membalas, Hister, siapa itu? Pertama Zemi, dan sekarang ini. Isinya cuma item yang tidak pernah terdengar. Jin langsung berdiri dari duduknya, sembari memberikan penawaran 200 gold. Melihat angkat yang begitu besar, membuat semua para tamu terkejut, dan menoleh ke arahnya. Dengan rasa penasaran, Murakan berkata, bocah, kenapa kau membuka tawaranmu dengan 200 gold? Apa kau tahu tentang Tom ini? Jin membalas, aku hanya merasa, aku ingin membeli 1 Tom lagi. Jin bergumam dalam hati, aku dengar klan Master telah hancur ratusan tahun yang lalu. Siapa sangka, aku akan menemukan jejaknya di tempat ini. Aku akan memberikan Tom ini kepadanya sebagai hadiah, jika aku bertemu lagi dengannya. Jin berkata, baiklah, sudah cukup. Ayo bergerak. Murakan berkata, memang terdengar seperti Zenmi yang aku kenal. Tapi apa-apaan item ini? Semuanya terlindungi dengan sandi yang aneh dan rumit. Jin bergumam dalam hati, tentu saja. Satu-satunya yang bisa menguraikan teks di dalamnya hanyalah aku dan Master. Jet berkata pada Jin, saya senang, Anda akhirnya membeli sesuatu. Bisa terjadi hal buruk jika Anda tidak membeli apapun juga di hari ini. Jin membalas, Jet, aku harus bertemu dengan Spider Hand Alu. Jet berkata dengan gugupnya, tapi Tuan, itu tidak mungkin, bahkan jika Anda pelanggan saya, Alu itu. Jin membalas, maka sampaikan ini kepada Alu. Katakan padanya kalau Bradin Sivel ingin bertemu dengannya. Dengan senyuman di wajahnya, Jet berlari dengan cepatnya, sembari bergumam dalam hati, dia bukan dari Vermont Special Forces, tapi seorang keturunan asli Sivel. Dengan suara yang keras, Jet berkata, bilang Alu untuk keluar sekarang. Bradin Sivel mencarinya. Seorang penjaga berkata pada Jin, apa kau Bradin? Kalau begitu ikuti aku, bos ingin bertemu denganmu. Namun, tanpa diduga, Jin langsung menghajar penjaga tersebut dengan kerasnya. Sembari mengeluarkan sihir apinya, Jin berkata, apa kalian para bajingan sedang bercanda denganku? Dengan wajah yang serius, Jin kembali berkata, apa kau yang bernama Alu? Penjaga membalas dengan gugupnya, bukan, Tuan. Bos Tuan Alu menyuruh kami untuk mengawal Anda bertiga. Seketika itu juga, Jin menghempaskan sihir apinya, tepat di arah samping penjaga tersebut.
Jin berkata dengan kesalnya, aku memberitahukan namaku padanya, tapi dia malah mengirimkan anak buahnya. Ku ulangi sekali lagi, bilang padanya, untuk langsung berlutut di hadapanku. Terlihat, Spiderhand beserta bawahannya bersujud di hadapan Jin, sembari berkata, saya adalah Alu yang mengelola rumah lelang Tesing ini. Maafkan aku karena terlambat menyadari Tuan Muda, maafkan saya. Jet bergumam dalam hati, kalau orang lain mengaku sebagai Beradin Sivel aku mungkin tak percaya. Auranya berbeda, sebelumnya dia juga menggunakan Fireball. Spell itu setidaknya adalah spell bintang 5. Dia bisa menggunakan spell bintang 5 di usia semuda itu, selain keluarga Sivel, takkan ada yang bisa melakukannya. Cerita kembali, seminggu yang lalu. Jin berkata, aku akan berpura-pura menjadi Beradin Sivel. Sontak membuat Murakan dan Gili terkejut. Jin berkata kembali, meski pria bernama Alu itu kenal dengan orang dari keluarga Sivel, kemungkinan dia kenal dengan maid atau pelayan yang lebih tua. Itu artinya, dia tidak bisa membuktikan kalau aku bukan Beradin. Jin berkata pada Alu, lihat ini, menurutmu apa ini? Alu membalas, Magic Tom. Saya minta maaf, saya menjual Ancient Magic Tom tanpa izin dari klan Sivel. Jin berkata, sudah berapa banyak uang yang kau dapatkan dengan cara seperti ini? Alu membalas dengan gugup, Tuan Beradin, tapi saya adalah martial artist, saya tidak menyadari kalau Magic Tom itu sangat berharga bagi Sivel. Jin berkata, diamlah, dan bawakan padaku daftar barang dan pelanggan kalian, keluargaku akan memulai investigasinya besok. Jin bergumam dalam hati, inilah akhirnya. Seberapa keras pun Tesing mencoba, di kerajaan Akin mereka hanyalah kelompok kriminal lokal yang tak mungkin bisa menentang Sivel. Alu berkata, itu daftar item yang ada di pelelangan, Tuan Feradin. Dan mereka tersimpan di ruangan berpenjagaan ketat. Kalau Anda membiarkan saya pergi, saya bisa mengambilkannya untuk Anda. Saya mungkin butuh waktu 2 jam, jika Anda tidak keberatan. Jin membalas, kau mau membodohiku. Kau akan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang bisa merugikanmu. Baiklah, pergilah. Kau boleh melakukannya. Namun jangan lupa, kalau kau masih berada di genggamanku. Alu berbisik pada bawahannya, jangan biarkan dia keluar dari mansion, sampai aku kembali. Dengan amarahnya, Alu bergumam dalam hati, bajingan sombong. Apa dia pikir dia bisa melakukan apapun padaku, cuman karena dia seorang Sivel? Sial, aku sudah menghabiskan banyak uang untuk menyuap pelayan Sivel. Aku akan melakukan cara apapun agar semua ini tak hancur begitu saja. Murakan berkata pada Gili, Pai Strawberry, ambillah apapun yang kau mau. Gili membalas, apa semua ini memang tak masalah. Murakan kembali berkata, tak masalah. Mungkin di tempat ini tak ada yang bukan merupakan barang curian. Murakan berkata pada Jin, bocah, ngomong-ngomong soal pria bernama Alu itu, dia pasti akan menyadari kalau kau palsu saat dia kembali kemari, apa yang akan kau lakukan? Jin membalas, kita akan mengambil semua yang diperlukan di sini lalu kabur, sebelum dia kembali. Jin membuka tutup kotak tersebut, yang dimana terdapat artifak ring, sembari bergumam dalam hati, akhirnya aku mendapatkan yang kucari. Namun dari arah lain, Jet berlari dengan tergesa-gesa, sembari membawa dokumen di tangannya. Jet berkata, ini adalah dokumen daftar budak yang Anda minta. Saya sudah mengumpulkan dan mengelompokkannya berdasarkan tanggal lahir dan wilayah. Jin menghampiri penjaga, sembari berkata, kami sudah selesai di sini. Penjaga membalas, bos akan segera datang untuk membawakan dokumen yang Anda minta. Dengan cepat, Jin menghajar penjaga tersebut dengan kerasnya, yang membuat pria tersebut tak sadarkan diri. Jet berkomentar, hebat, tak hanya hebat menggunakan magic, Anda juga ahli bela diri. Dengan wajah yang serius, Jin berkata, Jet, apa kau punya keluarga? Jet membalas, Anu, saya punya seorang anak. Berikan pada mereka dokumen itu dan anggap saja dirimu sebagai pelapor tindak kriminal. Jet membalas, tidak, saya akan terus bersama Anda sampai akhir. Dengan tekad yang kuat, Jet kembali melanjutkan dengan suara yang lantang. Tolong biarkan saya melayani Anda seumur hidup saya. Dengan raut wajah yang datar, Jin berkata, maaf, tapi aku bukan Beradin Sivel. Mendengar pengakuan dari Jin, seketika membuat Jet terdiam mematung. Cerita beralih, 2 jam kemudian. Alu berkata, aku mengetahui sesuatu dari informanku. Beradin Sivel punya rambut panjang berwarna perak. Bawahan berkata pada Alu, bos, mereka mengambil informasi mengenai budak dan pelanggan kita. Mereka melarikan diri dan berkata kalau riwayat Tesing sudah berakhir. Dengan amarahnya, Alu mencengkram wajah bawahannya dengan tangan besarnya. Seketika itu juga, Alu melemparkan bawahannya dengan kerasnya. Alu berkata,
kerahkan semua anggota dan bawakan bajingan penipu itu kemari. Aku akan mengulitinya dengan tanganku sendiri. Murakan berkata pada Jin, bocah, apa ada alasan kenapa kita menetap cukup lama di sini? Aku tak melihat keuntungan yang besar dari kekacauan bisnis Alu. Jin membalas, aku perlu memeriksanya, apakah dia terhubung dengan run sandal atau tidak. Murakan berkata, baiklah, kurasa aku akan menganggap semua itu salam perpisahan kita sebelum meninggalkannya. Kau mendapatkan Magic Tom Zenmi dan bahkan sebuah masterpiece itu. Aku terkejut melihat kau memakainya saat keluar dari rumah lelang itu. Namun dari arah lain, terdengar suara dari seseorang yang berkata, di sana, mereka bersembunyi di sana, panggil bos segera. Jin berkata, kalau begitu, mari kita bicara sebentar dengannya. Alu berkata pada Jin, ketemu kau, bajingan penipu. Beraninya kau pikir kau bisa membodohi Alu dan pergi begitu saja. Dengan sangat marahnya Alu kembali berkata, aku akan menggantung mayatmu di pelelangan sebagai contoh untuk orang lain. Akan kutunjukkan padamu apa yang terjadi saat kau macam-macam dengan Spider-Hand Alu. Jin membalas, daftar penculik budak dari Bemen, serta daftar pelanggan yang berisi nama-nama bangsawan yang membantumu menjalankan bisnis. Aku sudah menyebarkannya ke seluruh dunia. Besok, semua orang akan tahu siapa kau. Jin berkata pada Murakan, Murakan, aku ingin bertarung 1 lawan 1 dengan Alu. Sembari pergi menjauh, Murakan membalas, merepotkan saja. Alu berkata, bajingan sombong. Kau kira apa yang bisa dia lakukan sendirian? Kalian semua, jangan cuma melihatnya saja, serang dia sekarang juga. Jangan bunuh bocah itu, tangkap dan bawa dia padaku, bunuh sisanya. Terlihat, para bawahan sedang mengayunkan pedangnya ke arah Murakan dengan kuatnya, namun, Murakan hanya mengangkat satu tangannya saja. Seketika itu juga, hanya dengan satu ayunan tangan saja, membuat pedang tersebut patah dan menembus wajah pria tersebut. Tidak sampai di situ, para bawahan yang lain mencoba menyerang Murakan, dengan 2 orang sekaligus. Namun, Murakan berhasil memukul mereka berdua secara bersamaan dengan kerasnya. Dengan kecepatan penuh, Murakan langsung menerjang ke arah musuhnya. 1 orang, 2 orang, 4 orang. Melihat serangan yang begitu brutal dari Murakan, membuat musuh sangat ketakutan. Alu berkata pada seorang Magic, goblok. Kenapa kau diam saja? Pria Magic membalas, kalau kamu menembakkan Magic sekarang, bisa mengenai teman juga. Alu kembali berkata, kalau begitu, serang wanita yang di belakang itu. Jin berkata pada Gili, Gili, berlindung di belakangku. Terlihat, para Magic sedang mengeluarkan 3 sihirnya sekaligus, untuk menyerang Jin secara bersamaan. Melihat serangan yang akan datang padanya, Jin berkata, mereka semua di bawah bintang 5. Namun secara tiba-tiba, Liontin dari pemberian Luna aktif begitu saja, untuk melindungi dirinya dan Gili dari serangan 3 sihir tersebut. Jin berkata, semuanya jadi lebih mudah berkat Kaluna. Gili membalas, meski begitu, kamu bahkan tak mengucapkan pamit padanya, Tuan Muda. Dengan kesalnya Murakan berkata, kalian cuma orang lemah yang menang jumlah. Seketika itu juga, Murakan mengeluarkan aura kuatnya dan menghancurkan musuhnya hanya dalam 1 serangan. Melihat serangan yang begitu kuat dari Murakan, membuat Alu dan para pasukannya sangat terkejut. Terlihat, Alu sedang mengambil senjatanya yang berada di punggungnya, dan bersiap untuk menyerang. Namun, tanpa diduga sama sekali, Alu menebaskan pedangnya ke arah pasukannya sendiri, sembari tertawa terbahak-bahak. Melihat Alu yang membantai pasukannya sendiri, membuat Jin berkata, dia menggila, itu menguntungkanku. Murakan berkata pada Jin, aku sudah mengalahkan pasukan yang lemah sesuai permintaanmu, kau bisa melakukan apa yang kau mau. Alu berkata, kalian para bajingan, siapa yang mengirim kalian kemari? Dengan sangat cepat, Alu menghempaskan aura pedangnya ke arah Jin, beruntung, serangan tersebut tidak mengenai Jin. Dengan tatapan yang haus akan membunuh, Alu berkata, jangan kira aku akan menahan diri, bajingan. Dari arah lain, Murakan memperingati Jin. Kurasa rumor kalau dia martial art bintang 7 itu benar. Bocah, dia berbeda dengan Visukel yang kau lawan sebelumnya. Bajingan ini sangat ingin membunuhmu. Semangat, dan jangan mati ya. Alu berkata pada Jin, arogan sekali, seorang mage mengajakku duel 1 lawan 1, sialan, kau meremehkanku. Seketika itu juga, Alu mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat, namun, Jin berhasil menahan serangan fatal tersebut, meskipun Alu menggunakan kekuatan maksimal. Alu berada dalam posisi ofensif, dan menggunakan teknik tebasan berputar dari atas ke bawah. Meskipun berada dalam posisi bertahan, Jin masih mampu menahan serangan tersebut dengan kedua tangannya. Terlihat,
Keduanya sedang bertukar serangan dengan kecepatan tinggi, terlihat dari banyaknya efek cahaya dan ledakan benturan pedang, dan serangan energi di sekitar mereka. Saat Jin melihat ada sedikit celah, Jin langsung mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat. Namun, Alu berhasil menghindari serangan tersebut dengan cepat. Seketika itu juga, Alu sudah berada di belakang Jin, yang bersiap untuk melakukan serangan balik. Jin yang sudah mengetahui keberadaan Alu, dengan refleks yang cepat, Jin berhasil menghindar ke belakang. Jin bergumam dalam hati, dia lumayan cepat, dia belum mengeluarkan semua kemampuannya, namun rasanya sudah sulit untuk menahannya. Alu bergumam dalam hati, sialan, aku terjebak di situasi seperti ini cuman karena trik murahan bocah ini. Tapi, bukan itu masalahnya, bajingan yang mengalahkan semua anak buahku sendirian, aku yakin sekali dia lebih kuat dari diriku. Murakan berkomentar, sepertinya bocah itu terkena serangan bertubi-tubi. Dengan rasa khawatir, Gili berkata pada Murakan, Tuan Murakan, kamu benar-benar nggak akan melakukan apapun. Meski Tuan Muda yang meminta, tapi mungkin masih terlalu cepat baginya untuk bertarung melawan Sword Master Bintang 7. Murakan membalas, jangan khawatir, Pai Strawberry. Bajingan itu juga harus belajar betapa berharganya kehidupan. Terlihat, Alu melakukan tebasan kuat dan bertenaga dari bawah ke atas, sehingga Jin tidak bisa menahan dengan sempurna serangan tersebut, yang membuat celah pada dirinya terbuka lebar. Dengan niat membunuh, Alu bersiap menebaskan pedangnya, sembari berkata dengan suara yang keras, sampai di sini saja riwayatmu. Murakan bergumam dalam hati, dahulu, saat Runsandel masih bertarung menggunakan pedang dan magic, perbedaan 2-3 bintang, bukan apa-apa bagi mereka. Seketika itu juga, Jin melepaskan sihir apinya yang begitu besar, tepat mengenai Alu dengan telaknya. Alu yang terhempas ke belakang, membuat dirinya bertanya-tanya, bukan artefak. Bajingan, berarti kau seorang magic swordsman. Terlihat, Jin sudah menyelimuti pedangnya dengan sihir petir, dan bersiap untuk menyerang kembali. Seketika itu juga, Jin menancapkan pedangnya ke tanah sembari merapalkan mantra, Lightning Storm. Dan pada saat itu juga, terciptalah hujan petir yang menyerang ke arah Alu secara beruntun, namun, Alu dengan lincahnya menghindari rentetan serangan tersebut. Dan saat petir tersebut hampir mengenai Alu, dengan sekuat tenaga, Alu mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan petir tersebut. Alu berkata pada Jin, kalau kau cuman berdiri seperti itu, kau akan kehilangan kepalamu, bocah. Terlihat, Jin sedang berkonsentrasi untuk mengeluarkan shadow energinya, sembari berkata, rilis shadow armament. Dalam sekejap, Jin melancarkan tebasan pedang dengan begitu cepat, yang membuat Alu sangat terkejut dan tak bisa merespon dengan baik. Seketika itu juga, tebasan yang Jin lakukan, berhasil dengan telak mengenai tubuhnya. Terlihat, wujud dari shadow armament itu sendiri, menampilkan topeng dengan aura yang sangat kuat dan gelap. Murakan berkata, itu adalah artefak yang diciptakan ribuan tahun yang lalu, oleh seorang demon bernama Miulta, untuk kekasihnya, Emperor pertama Vermon. Item itu adalah sebuah masterpiece yang akan melindungimu dari semua serangan di bawah bintang 7. Jin berkata pada Alu, aku ingin bertanya satu hal lagi sebelum kau mati, rumor soal kau punya hubungan dengan klan Runsandel, apa itu benar? Dengan nada yang sinis, Alu membalas, aku mengerti, kau adalah Jin Runsandel. Dengan nafas yang berat, Alu kembali menjelaskan, kau takkan bisa menghentikan orang itu. Jin berkata pada Murakan, aku harus menyelidikinya. Bukan hanya menjadi Sword Master Bintang 7 yang mengendalikan Dark Clan, dia juga terhubung dengan kegelapan Runsandel. Jin bergumam dalam hati, dia berkata kalau dia tahu siapa diriku. Maka yang gagal, kemungkinan besar adalah Blooded Illusion, dan dia berkata kalau aku tak bisa menghentikan orang itu, karena aku yang paling muda. Kemungkinan ini berhubungan dengan Battle of Hegemony dengan saudara-saudariku yang lain. Dan tak mungkin si kembar atau Miu dan Ani juga, mereka jauh terlalu muda dan terlalu bodoh untuk terlibat sejauh ini di dunia kriminal. Seseorang yang sangat bergantung pada Battle of Hegemony, dan bertindak setelah menyadari potensiku sejak di sini. Orang itu kemungkinan, calon pewaris utama klan Runsandel, Joshua Runsandel. Entah kesimpulanku ini benar atau tidak, tapi tak akan lama lagi semuanya akan terbongkar. Cerita beralih. Di keesokan harinya, seorang bocah pengantar koran berkata pada semua orang, Tessin telah hancur karena investigasi oleh klan Sivell dan Vermon. Mendengar kabar tersebut,
membuat orang-orang bersorak bergembira. Murakan berkata pada Jin, kredit untuk hal ini memang didapatkan Sifel dan Vermon, namun yang paling diuntungkan adalah dirimu. Jin membalas, itu benar, aku dapat cincin dan Magic Tom, serta berduel sungguhan dengan Knight bintang 7. Jin berkata pada Gili dan Murakan, sekarang, tak ada lagi yang mengikuti kita, berkat Jet. Kita seharusnya bisa lanjut ke tempat tujuan kita selanjutnya, kota bebas Tikan. Gili menjelaskan pada Murakan, sumber informasi dunia bawah terbesar yang ada di Tikan. Mereka bisa dibilang pusat informasi rahasia paling bisa dipercaya, selain sumber informasi resmi seperti Zifel, Runsandel, dan Vermon. Murakan membalas, bocah itu berencana untuk menggunakan mereka seperti Jet dan membunuh anggota mereka yang pantas mati. Jin bergumam dalam hati, aku perlu organisasi yang bisa membenarkan tindakanku pada Gili dan Murakan. Bukan hanya itu, ada begitu banyak hal yang harus kuselidiki. Murakan berkata pada Jin, bocah, aku sudah mengetahui magic seperti apa yang ditinggalkan oleh Zenmi. Sepertinya Magic Tom itu berisi light magic. Jin membalas, aku kira magic seperti itu sudah menghilang sejak zaman kuno. Murakan kembali berkata, itu tidak aneh, Zenmi dan Zifel adalah musuh pada saat itu. Menghapus hal-hal yang tak mereka sukai dalam sejarah, adalah keahlian klan Zifel. Karena itulah, kemungkinan tak ada satupun catatan mengenai hal tersebut. Dan kalau kau tak secepatnya mencapai puncak spiritual energi, klan Runsandel juga akan menemui nasib yang sama. Karena itu, mempelajarinya sekarang akan jadi hal yang berguna untukmu nanti. Jin membalas, kau ingin langsung menunjukkannya padaku sekarang. Murakan berkata, kemungkinan ini adalah magic yang kau butuhkan saat ini. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikanlah. Jin membalas, kenapa warnanya hitam, kalau itu light magic? Dengan rasa penasarannya, Jin mendekati matanya ke arah light magic tersebut. Seketika itu juga, light magic tersebut memancarkan sinar cahaya yang begitu sangat terang. Dengan wajah kocaknya, Murakan tertawa terbahak-bahak, sembari berkata, bagaimana, kau cuman melihatnya sekilas, tapi matamu rasanya mau hampir butakan. Sembari menahan rasa sakit di matanya, Jin membalas, kau ada benarnya, magic ini bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Murakan berkata, Zenmi menyebutnya Photon Cannon, dia paling bangga dengan magic yang satu ini. Dengan rasa penasarannya, Murakan kembali berkata, dan yang satu lagi, Magic Tom yang ditinggalkan oleh Hister atau siapalah itu. Magic tersebut tersegel dengan segel yang bahkan tak aku ketahui, aku tak tahu apa yang ada di dalam sana. Jin membalas, biarkan saja dulu. Suatu hari, mungkin kita akan bertemu dengan kriptologis hebat, dan saat itu, mungkin kita bisa mengetahui isinya. Cerita beralih 1 minggu kemudian, di kota bebas Tikan. Kota yang tidak memiliki keterkaitan dengan Runsandel, Zifel, atau faksi manapun. Namun kota ini menjadi tempat wisata yang lumayan terkenal karena pemandangan lautnya yang indah. Gili berkata pada Jin, Tuan Muda, kurasa kita harus mencari penginapan terlebih dahulu. Jin membalas, ide bagus, mari kita cari di sekitar tengah kota. Namun, Murakan yang secara tiba-tiba berubah, berkata dengan kesalnya, kau takkan sengaja memilih tempat jelek lagi kan? Namun, tanpa mereka sadari, seseorang yang dari belakang melihat perubahan Murakan secara langsung, membuat orang tersebut terkesima. Terlihat, seorang anak kecil berkata pada mereka, kucingnya berubah jadi orang. Kucing hitamnya berubah menjadi orang yang pakai baju hitam. Mendengar hal tersebut, membuat Murakan dan Gili sangat panik dan terkejut. Dengan mata yang berbinar-binar, dan wajah yang begitu sangat bahagia, bocah perempuan kembali berkata, bagaimana paman melakukannya, ajarin Euria dong, paman.